What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngebahas, kalau gua udah pernah ngebahas sebelumnya morning routine gua sebagai seorang trader. Nah, hari ini gua mau ngebahas night routine gua ataupun rutinitas malam hari gua sebagai seorang trader. Nah, mungkin kalau morning routine itu banyak banget yang buat video soal morning routine. Tapi kalau night routine mungkin nggak terlalu banyak karena mungkin orang berpikir bahwa yang paling penting itu sebenarnya morning routine. Yang sebenarnya nggak salah sih, morning routine itu penting. Tetapi kalau bagi gua, night routine itu juga nggak bisa dianggap remeh guys. Karena night routine juga sama pentingnya dengan morning routine. Kalau dipikir-pikir, morning routine itu dimulai dari malam sebenarnya. Jadi kita dari malam udah mempersiapkan dan udah melakukan hal yang akan nyambung ke morning rutinnya nanti. Jadi night routine gua sama morning routine gua itu nggak bisa dipisahkan. Oke, gua langsung aja ke intinya. Kalau night routine gua sendiri sebagai seorang trader, sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Oke, ini gua mengambil contoh di hari dimana gua tidak ada event ataupun acara-acara gereja di hari itu. Nah, biasanya ketika udah jam 7, gua udah mulai membaca buku. Jadi gua mengimprove my knowledge, mengimprove pengetahuan gua dengan membaca buku tentang topik-topik yang menurut gue bisa menambah insight ataupun skill gue. Nah, terus jam 8 itu mulai New York session. Jadi trading gue ketika jam 8 itu tuh mulai masuk ke dalam New York session ataupun sesi dimana mulai banyak volatilitas. Nah, jadi jam 8 gue akan ngecek sebentar chart, gue akan menandai zona-zona gue dan gue akan memasang alert di zona-zona tertentu. Jadi ketika alert gue sudah di hit, baru gue akan buka chart lagi. Nah, fast forward, kalau misalkan belum ada hal yang dimana mengharuskan gue untuk membuka chart, maka jam 8 ke atas gue akan mereview goal gue yang udah gue tetapkan dari awal tahun. Terus gue mereview lagi langkah-langkah apa yang harus gue ambil. Jadi setiap hari gue selalu mereview seberapa dekat gue terhadap goal-goal yang ingin gue capai. Dan setelah gue ngecek, terus gue udah merencanakan juga nih besok kira-kira gue mau ngapain, maka jam-jam 9 ke atas itu mulai jam-jam yang dimana gue masuk untuk untuk relax gitu. Nah, gue ngebaca buku lagi, sambungin lagi, dan nanti ketika jam 10, nah jam 10 adalah jam dimana penting buat gue karena gue saat teduh dan dan memuji Tuhan tuh jam 10 malam. Itu adalah waktu tertentu yang udah gue sisihkan, yang gue nggak mau diganggu gugat. Jadi jam 10 itu biasanya gue saat teduh, gue mainin 1-2 lagu, terus gue baca Alkitab, terus ya gue dengerin kayak video renungan malam gitu guys. Nah, sebagai orang percaya itu penting banget bagi gue pribadi. Selain gue membangun hubungan dengan Tuhan di pagi hari sebelum gue mulai beraktivitas, gue juga harus membangun hubungan di malam hari ketika gue udah mau mengakhiri hari itu. Karena kalau pagi kan kita butuh untuk nanti kita ngapain tuh, kita selalu ingat sama Tuhan. Nah, kalau malam itu butuh supaya kita bisa refleksi kira-kira hari ini kesalahan apa yang mungkin udah gue lakuin, supaya esok harinya gue bisa lebih bijak. Jadi untuk kalian sesama orang percaya, kalian benar-benar harus rajin dan tidak lelah-lelahnya membangun hubungan dengan Tuhan di pagi hari, siang hari, malam hari. Pokoknya selalu apapun yang kalian lakuin, selalu ingat bahwa dan selalu tanyakan ke diri lu apakah hal ini tuh berkenan bagi Tuhan atau enggak gitu. Nah, fun fact, ini gue curhat sedikit. Gue kan baru-baru ini kayak ngebuat account TikTok juga ya, dan puji Tuhan kayak ada beberapa videos gue yang dapat views lumayan lah, kalau kata gue lumayan banyak. Dan dengan datangnya banyak followers, kebanyakan mereka tuh komen hal-hal yang positif guys. Nah, tapi ada satu komen yang tiba-tiba tuh komen yang negatif. Dan mungkin karena ini pertama kalinya gue berhadapan dengan komen negatif, gue sempet respon dengan ya sedikit emosi, tapi nggak terlalu yang emosi gimana. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gue bisa respon dengan cara yang lebih baik gitu loh. Nah, gue menganggap ini sebagai suatu kegagalan gue gitu loh. Kenapa gue bilang kegagalan? Nah, karena gue sebagai anak Tuhan yang kebetulan seorang trader juga ya, gue pengen kayak memberikan berita kebenaran gitu soal Tuhan gue, dan memberikan contoh gimana seorang anak Tuhan yang menjadi trader tuh bisa hidup dengan benar gitu loh, dan bisa menjadi berkat melalui dunia trading. Nah, tapi dengan gue respon dengan emosi kemarin di TikTok, ya itu secara nggak langsung gue sedikit gagal di situ. Dan hal itu yang menjadi pelajaran buat gue pribadi, bahwa hal positif, hal apapun yang lu lakuin dalam hidup lu,
pasti akan ada yang gak suka gitu loh, pasti akan ada yang membenci, bahkan akan ada yang menghina, akan ada yang menggosipin lu. Tapi semua balik lagi ke respon lu gitu loh. Kalau lu tahu siapa lu di mata lu sendiri dan di mata Tuhan lu sendiri, maka lu tidak akan pernah terlalu terganggu dengan omongan-omongan orang di luar sana. Dan gue juga belajar kan di Amsal tuh diajarin bahwa orang yang bisa menjaga amarahnya tuh orang yang bisa menaklukkan kota gitu. Nah jadi melalui TikTok kemarin itu dan hate comment itu, ya gue belajar untuk bisa lebih bijak lagi ke depannya, dan semoga gue bisa terus memberikan value buat orang-orang dengan cara yang melambangkan anak Tuhan gitu. Jadi nggak cuma sekedar gue sharing value doang, tapi ya gue harus men-sharing juga nilai-nilai kebenaran gitu guys, melalui apa yang gue sharingkan di channel YouTube gue dan di platform lainnya. Nah oke, setelah gue selesai saat teduh, mungkin sekitar jam 11-an gitu, ya gue kayak lanjut baca buku sebentar, terus ya gue mereward diri gue untuk nonton video YouTube sebentar. Nah tapi yang penting yang harus di-highlight di sini adalah ketika gue udah selesai nonton video YouTube, gue akan mematikan seluruh jaringan HP gue akan mematikan HP gue juga sekitar setengah jam sebelum gue tidur. Jadi blue light ataupun kayak radiasi dari telepon ini tidak akan mengganggu jam tidur gue. Dan ketika nanti besoknya gue akan bangun dengan keadaan yang lebih fresh. Dan yang harus diingat dari video ini adalah selalu dapatkan istirahat yang cukup guys. Jangan pernah percaya sama video-video hustle culture di luar sana yang bilang bahwa lu cuma perlu tidur 4 jam, lu cuma perlu tidur 5 jam. Percayalah, ketika lu cuma tidur 4 jam, 5 jam, lu tidak akan pernah bisa bangun dengan keadaan yang optimal guys. Lu pasti akan kecapean, terus lu kayak ada kabut gitu di kepala lu sepanjang hari. So, my recommendation is 7 to 8 hours. Rekomendasi gue adalah 7 jam sampai 8 jam untuk tidur yang menurut gue cukup optimal guys. So I think that's all yang mau gue sampaikan di video night routine gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat, dan I'll see you at the next video. And remember, let's be better together. See you guys.